nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa terbaik buat sahabatku semua, juraganku semua, pendukung channelku Kurusukan Wae. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Dan mudah-mudahan selalu diberi kenikmatan dunia akhirat buat semuanya, diberi kebahagiaan dunia akhirat buat semuanya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat dan juraganku semuanya, kali ini Kukurusukan Wae akan menceritakan sedikit pengalaman yang sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat membuat pusing. Pengalaman-pengalaman yang sangat pahit, tapi ini hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan hikmahnya akan menjadi lebih baik juraganku semuanya dengan adanya kejadian ini. Ini pengalaman yang sangat mengejutkan, sekaligus sangat mengagetkan, sekaligus sangat-sangat hampir-hampir bisa dikatakan hampir tidak kuat, tapi sebenarnya kuat. Saya yakin ya ini pengalaman yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini hanya terjadi dalam satu kali dalam hidup saya. Oke, sedikit akan menceritakan di awal bahwanya ringkasnya ini kejadian di perlintasan pasca tanjakan Cakat yang terkenal angkernya. Di sini memang sering terjadi kecelakaan, dan itu terbukti dengan pengalaman saya pribadi, juraganku. Oke, cerita dari awal. Di pagi itu, pagi-pagi betul, saya rencana mau ke kebun, mau nyemprot. Sudah menggendong cap yang buat nyemprot itu udah saya gendong. Saya udah membawa obatnya, pestisidanya. Saya baru keluar rumah, tiba-tiba ada seseorang yang meminta tolong dengan saya. Saya minta tolong, katanya diantar ke Lampung, Pringsewu. Ya memang itu kerjaan saya, dan juga itu memang penghasilan salah satu pencaharian saya. Jadi saya iakan, jadi saya nggak jadi kerja, nggak jadi ke kebun. Akhirnya saya masuk rumah lagi. Sebelum saya masuk rumah, saya tanya, kapan, kata saya. Sekarang, kata dia itu. Ya sudah, saya gitu ya masuk rumah dulu gitu kan, rencana mau ganti, kayak karena tadinya saya memakai pakaian ke kebun, saya rencana mau ganti pakaian. Kata dia tuh ya bawa salin, katanya gitu. Nah, salin, oh berarti kan mau nginep. Iya, katanya gitu. Kata dia mau nginep, jadi saya terbawa-bawa salin. Di kala itu saya memang memang lagi pahit juraganku. Jangankan buat beli apa-apa waktu itu, buat jajan Febri, buat jajan anak saya sekolah pun waktu itu tidak ada. Singkat cerita, saya pergi membawa penumpang saya, ya orang 3 penumpang sekaligus kawan itu. Mungkin kurang lebih dari rumah saya itu sekitar jam 8 pagi. Sesampainya di unit 2 udah masuk Lampung itu sekitar duhur jam setengah 1. Saya mampir di situ, juragan. Ini pengalaman yang sangat-sangat mengejutkan, tapi memang mengesankan.
Saya mampir di suatu masjid dan itu saya melaksanakan ya 4 rakaat zuhur. Setelah saya selesai melaksanakan sholat, saya keluar dari masjid. Tiba-tiba mobil saya itu menjerit kayak seperti klakson, tapi bukan klakson. Dia menjerit seperti alarm, menjerit tit gitu. Nah, saya belum memegang remote, belum memegang remote mobil saya. Setelah itu saya pijit-pijit remote-nya, itu tidak sama sekali berpengaruh. Akhirnya saya pijit-pijit untuk membuka pintu. Apa? Saya pijit untuk membuka pintunya pun tidak berpengaruh remote mobil saya itu. Nah, setelah itu setelah itu saya paksa buka itu lewat pintunya pakai kunci, masuk. Yang saya herankan setelah kontak saya masukkan di ininya, di ya buat kontak itu, saya kontak mobil itu, saya setat itu tidak ngaruh. Justru yang di dashboard yang biasanya hidup itu, di saat saya kontak itu, saya setat itu mati, lap itu hilang. Nah, itu saya buka saya buka apanya itu, depannya lupa saya ya, kabinnya ya, saya buka kabin depan itu, saya buka, terus saya cabut akinya supaya nggak jerit terus mobil. Di situ waktu sampai keluar semua yang di dalam masjid itu, jamaah itu keluar semua. Kenapa gitu kan mobilnya? Saya cabut akinya, baru dia mati. Nah, setelah itu saya pasang lagi, saya setat bisa bunyi. Setelah itu saya berjalan kurang lebih 10 menit, setengah jam, tidak nyampe setengah jam juraganku. Setelah itu saya berjalan dari masjid itu kurang lebih setengah jam itu, terus ada rumah makan di situ. Rumah makan, saya belok kanan masuk ke rumah makan, makan di situ sama penumpang saya. Kebetulan di situ banyak kawan-kawan di situ, di rumah makan itu banyak kawan-kawan yang ya tukang di jalan gitulah, sesama supir itu. Banyak kawan di situ, memang rumah makan langganan saya juga. Nah, di situ setelah habis makan, singkat cerita habis makan, saya udah mau berangkat lagi. Itu tiba-tiba, saya belum memegang remote juga, tiba-tiba mobil menjerit lagi. Menjerit lebih keras tanpa berhenti, gitu. Pokoknya kayak klakson gitu, kayak klakson yang menjerit tanpa henti. Ini bukan cerita bohong juragan, tapi ini ya memang ini kejadian. Nah, setelah itu pengalaman saya yang awal tadi di depan masih, saya buka kabin depan itu, saya buka, saya cabut akinya, saya buka akinya itu masih menjerit. Padahal aki sudah saya buka, kan heran. Di situ kawan-kawan sampai bingung, sampai kawan-kawan ada yang membuka apalagi kok lupa sih, sikring yang di bawah setir kan ada dicabut, terus sikring yang di bawah sebelah kiri itu, di bawah lacinya itu dicabut semua. Itu mobil masih hidup, masih menjerit-jerit. Setelah itu dia mungkin setelah waktu beberapa saat itu tiba-tiba berhenti jeritan mobil itu. Nah, di situ udah, jangan kata kawan itu, udah, kamu jangan berjalan dulu, mungkin ini ada apa-apanya. Ya sudah, setelah itu dipasang semuanya, sikring tadi sama salur aki tadi saya pasang, saya setat, bunyi lagi. Tapi kata kawan-kawan itu jangan berjalan dulu, nunggu sejenak. Ya sudah, waktu itu saya setelah mobil disetat bunyi, saya biarkan, terus saya ngerokok sambil ngobrol-ngobrol. Ada apa ini, saya juga nggak tahu waktu itu ya. Sebenarnya saya juga nggak ngeh sampai ke depannya ada apa ya. Mungkin ya inilah salah satu peristiwanya. Setelah habis rokok satu batang, saya jalan
jalan dari termasuk unit 2 itu rumah makan unit 2 Lampung itu saya jalan. Nah di situ setelah melewati kalau dari Lampung ya, dari Palembang arah Lampung arah ke Merak Bangkauni itu sebenarnya turunan, jatuhnya ke turunan gitu, tapi terkenal di situ yang namanya tanjakan Cakat. Itu di situ banyak kejadian, banyak bangkai mobil di situ yang memang mundur lagi lah, yang kecelakaan banyak di situ. Nah setelah itu saya melewati tanjakan Cakat itu sekitar jam 2 kurang lebih ya, jam 2 itu jam 2. Nah setelah melewati dari tanjakan Cakat itu kan posisinya di rawa juragan ya, jadi setelah tanjakan Cakat itu saya posisinya di di perawaan gitu, jalannya enak mulus, tapi belok liku-liku gitu. Nah setelah itu di depan mobil saya, tadinya di depan mobil besar yang truk kontainer itu besar kurang lebih ada 4 pak 5 gitu kurang, kalau nggak salah itu. Saya salip mobil satu itu, mobil yang besar itu saya salip, terus saya masuk di sela-sela antara mobil besar, depan mobil besar dengan belakang mobil besar. Waktu itu setelah ini berjalan nyantai biasa, jalan normal gitu, tiba-tiba terdengar suara ya benturan yang sangat keras di belakang saya. Jadi ternyata ada mobil yang kontainer yang saya salip tadi menumbur pantat mobil yang saya bawa sebelah kiri gitu kan. Memang posisinya itu waktu itu agak ngerem dikit, depan saya itu mobil kontainer yang di depan saya itu agak ngerem dikit, karena mungkin sekitar 100 meter apa 50 meter lagi di depan ada belokan ke kanan itu. Mungkin mobil di depan itu karena mau belok ngerem standar juga kan ya, normal terus saya juga udah nggak ngerem biasa, nggak ngejut itu. Nah tiba-tiba ada terdengar ledakan ya, benturan yang cukup keras sebelah kiri belakang mobil yang saya bawa itu. Dengan terpaksa atau dengan tanpa saya hindari, mobil yang saya bawa itu kepala depannya itu moncongnya kan posisinya pasti keluar ke kanan. Walaupun waktu itu saya rem, pasti posisinya ke kanan, lari ke kanan. Walaupun setir saya belokkan ke kiri, tetap ke kanan karena didorong dari belakang. Nah setelah saya masuk ke kanan ini, posisi moncong mobil saya ini posisi masuk ke jalur lain, jalur kanan. Tiba-tiba dari arah depan itu ada mobil sama kijang. Jadi saya membawa kijang juga, kijang Innova. Yang di depan saya mobil hitam, kijang LGX. Tiba-tiba sekejap mata itu, karena dia tuh sangat keras, sangat ngebut waktu itu, cepat. Setelah saya lihat sebentar, tiba-tiba ada dentuman, udah gelap semuanya. Karena gelap apa? Mobil yang saya bawa itu bannya pecah, dan juga mobil yang kijang LGX juga pecah. Terus